Kelas C. Iya. Itu papan tulisnya aku dulu ya, Nak? Iya, Ibu udah mau ini. Aku dulu. Pelajaran apa hari ini? Pelajaran fikih, Bu. Ya, pelajaran fikih ya. Kelas berapa ini? Kelas 10 ya? Ya, Bu. MI. Udah, Bos? Ya, Bu. Yuk dipimpin dulu doa. Ketua kelasnya siapa? Siapa berdoa mulai? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu. Ini Ibu baru pertemuan pertama ya ngajar di kelas ini. Ada yang sudah kenal sama Ibu? Belum, Bu. Ibu perkenalkan diri dulu ya, nanti kalian kenal. Ya, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Indah Pratiwi, lulusan dari UIN Belanda Intan Lampung. Rumahnya di Sukarame. Ada yang rumahnya di Sukarame? Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, udah, perkenalan dulu ya dari ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Reda Bagijana, asal dari Prinsewu. Coba nah. Izin perkenalkan diri, nama saya Nur Aini, asalnya dari Kemiling, Bu. Ini pertemuan pertama kita ya. Sudah perkenalan kan tadi. Belajar fikih dari SMP ya. SMP belajar fikih nggak? Enggak. Belajar, Bu. Belajar tapi baru yang dasar-dasarnya aja ya. Iya, Bu. Ini pertemuan pertama kita ya. Udah dihapus aja. Ibu di sini ngebahas tentang riba. Ada yang tahu riba itu apa? Iya, riba itu bukan hutang. Riba itu kelebihan atau tambahan. Ya, kelebihan atau tambahan hutang. Atau jual belian. Jadi riba ini bisa disebut dengan Bunga. Bunga itu apa? Bunga. Kelebihan dari hutang. Hutang. Kenapa kok hutang itu ada kelebihannya? Itu yang disebut dengan Riba. Jadi riba itu berasal dari bahasa Arab yang artinya ziyadah. Nah, riba menurut istilah itu adalah pengambilan kelebihan atau tambahan baik dalam transaksi
transaksi jual beli maupun dalam pinjam meminjam yang bertentangan dalam prinsip muamalat dalam Islam. Nah, selanjutnya dasar hukum riba adalah haram. Kenapa riba itu haram? Ada yang bisa jelasin kenapa sih riba itu kok bisa haram? Karena dia ini kalau kita minjem ada tambahannya. Betul sekali. Betul apa yang dikatakan Reda tadi. Karena kalau kita minjem itu pasti ada bunganya. Bunga ini kan, jadi riba itu adalah hukumnya haram karena dia ada bunganya. Bunga ini kan kelebihan dari uang. Jadi bunganya itu lebih besar daripada hutangnya. Misalkan bunganya 10%, hutangnya itu ada 100.000. Nah, utang 100.000 ini bunganya 10%. Jadi berapa? 10.000. 10.000. Nah, utangnya saja sudah 110. Kalau dia dikalikan per bulan, misalkan dia per bulan 10.000 bunganya. Jadi kalau dia nggak bayar sampai 3 bulan, 130.000. Banyak sekali ya utangnya ya. Makanya yang disebut riba itu haram karena dia Merugikan. Nah, terus keharaman riba terkait dengan sistem bunga dalam jual beli yang bersifat komersial. Di dalam melakukan transaksi atau jual beli terdapat keuntungan bunga yang tinggi melebihi umumnya atau batas wajar. Ini tadi bunga yang melebihi batas wajar itu. Bisa juga kadang orang ngomongnya 30% bunganya, padahal utangnya aja udah gede, bunganya gede, jadi ya nggak mampu bayar gimana. Terus sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Menurut dasar hukum riba menurut Al-Quran dapat dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Ada yang bisa bacain? Saya Bu. Ya, baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal bai'u mislu riba wa akhallahu bai'u wa harrama riba. Artinya yaitu sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi sebenarnya jual beli antara riba ini beda-beda tipis. Kalau dia jual belinya itu ada riba, ya yaitu haram. Tapi kalau jual belinya itu transaksinya masih wajar, nggak pakai bunga atau apa, itu namanya dia masih halal. Jadi dalam sunnah Rasulullah SAW dari Jabir RA yang berkata Rasulullah telah melaknati orang-orang yang memegang riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda mereka itu semua sama saja. Jadi orang yang terdapat dalam riba, baik yang menjual, baik yang membeli, mencatat dan lain-lain, mencatat hutang, mencatat riba itu haram. Berarti mereka itu dosa. Jadi para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar atau dibenci Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang ngebungain itu dinamain apa sih? Kalau di kampung-kampung itu rentenir. Iya, Rentenir. Nah, rentenir itu suka nyita apa kalau di tempat kalian itu? Nyita Barang rumah. Oh, ini biasanya rumah tanah. Iya, sertifikat yang sering banget kadang ditukar sama anaknya, nggak mau apa dijodohin sama yang apa yang rentenirnya itu. Nah, jadi riba itu kita kembali lagi ke materi ya. Jadi riba itu adalah dosa dan haram. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Jadi riba itu mementingkan diri sendiri, egois lah kalau kata kita.
tapi dia mengorbankan orang lain dengan cara ya sertifikat ya segala macam itu. Riba akan menyulitkan hidup manusia, terutama mereka yang memerlukan pertolongan, menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa kemanusiaan untuk rela membantu. Macam-macam riba. Ada riba fadl. Riba fadl itu adalah tukar menukar atau jual beli antara dua buah barang. Dua buah barang atau sejenisnya namun tidak sama ukurannya yang diisyaratkan. Misalkan tukar menukar emas dengan beras. Nah, emas itu tidak sebandingkan dengan beras. Misalkan nukarnya, misalkan kita punya emas, tapi ditukarnya sama rentenir itu beras. Jadi kan itu kan riba kan, tidak sama, ya kan? Emas sama beras itu mahalan yang mana? Emas sama beras. Iya, jadi nggak sebanding kan, itu yang dinamakan dengan riba riba apa Nana? Riba fadl. Ya. Ada 3 syarat dalam riba fadil. Fadil ya, ini bukan fadil. Barang yang ditukarkan tersebut harus sama, timbangan atau takarannya pun sama, dan serah terima pada saat itu juga. Selanjutnya yaitu ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini mengambil keuntungan dari pinjam meminjam. Mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar. Menurut ulama, riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditanggungkan, memberikan kelebihan pada benda yang dibanding untung pada benda yang ditakar atau yang ditimbang yang berbeda jenis. Seperti menjual 1 kilo beras dengan 1 kilo 1 kilo beras dengan 1,5 kilo beras yang dibayarkan setelah 2 bulan kemudian. Nah, jadi ini mengambil keuntungan dari, kan ini kita ngejualnya 1 kilo beras, terus jadi 1,5 kilo beras setelah 2 bulan kemudian. Berarti itu kan sama aja kita mengambil bunga, mengambil keuntungan 1,5 kilo. Iya. Selanjutnya yaitu ada riba qardi. Riba qardi adalah meminjamkan sesuatu dengan syarat contohnya riba qardi yaitu misalnya Andi meminjam uang kepada Arman sebesar 500.000. Lalu Arman diharuskan ini berarti kita harus ngebayar ya. Kan dia hutang, berarti kan harus dibayar. Tapi si Andi ini ngomong ke Arman harus bayar 550.000. Jadi berapa bunga yang harus dibayar si Arman ini ke Andi? 10%. Berapa ini? 10%. Ya betul, 10% ya. Jadi ini yang dimaksud riba qardi. Selanjutnya itu ada riba iyad. Riba iyad ini pengambilan
kemungkinan keuntungan dari proses jual beli di mana sebelumnya terjadi serah terima barang antara penjual dan pembeli sudah terpisah. Contohnya orang yang membeli suatu barang, sebelum dia menerima barang tersebut dari penjual atau pembeli tersebut telah berpisah sebelum serah terima barang itu. Jadi maksudnya di sini serah terima barang itu dilakukan secara terpisah ketika orang si penjualnya sudah pergi. Jadi inilah yang dimaksud dengan riba. Ya. Selanjutnya kita masuk ke hikmah dilarangnya riba. Kok riba ini ada hikmah dilarangnya? Karena dia Haram. haram. Riba ini haram. Jadi jangan mau kalau disuruh bayar utang tapi ada bunganya, itu namanya riba. SMP belajar nggak riba? Belum. Riba ini haram. Jadi kita masuk ke hikmah dilarangnya riba. Hikmah dilarangnya riba. Hikmah diharamkannya riba yaitu menghindari tipu daya di antara sesama manusia. Kenapa dimaksud tipu daya? Karena si penjual ini menipu si pembeli dengan dari mengambil keuntungan. Selanjutnya, melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan secara batil. Selanjutnya yaitu memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan. Selanjutnya yaitu menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan karena pemesan riba adalah orang yang zalim. Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat. Rajin mensyukuri nikmat Allah dengan cara memanfaatkan untuk kebaikan. Nah, itu saja ya yang Ibu sampaikan hari ini. Sudah paham kan mulai dari pengertian riba, hukum-hukum riba, sampai dengan hikmah dilarangnya Riba. Nggak nanya lagi? Cukup, Bu. Ya, Bang. Siapa yang pernah ke bank? Saya. Bang Beri. Ikut mama ya? Iya. Ikut ayah, ikut mama ya. Jadi bank ini kenapa kok dia bisa riba sih? Karena bank ini ada hubungannya juga ya. Misalkan kita nabung di bank 90 juta. Bunganya di bank itu gede apa kecil? Gede. Gedenya berapa? Misalkan dia 90 juta. Bunganya itu biasanya 10%. 10% sama kayak riba kemarin ya. Tapi ya kalau riba itu tergantung si penjual atau si penghutang apa sih? Konsumen. Yang memberi hutang. Kalau riba itu tergantung orang yang memberi Tang. terserah orang yang memberi hutang. Misalkan dia pengen bunganya 30% bisa. Dan kalau bank ini biasanya 10% dari 90 juta. Nah, apa sih pengertian dari bank ini? Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca yang berarti meja. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Biasanya kalau kita nabung di bank itu dipotong kan di bank. Biasanya BRI itu potongannya tiap bulan itu 25.000. Jadi kalau di ATM kamu cuma ada 20.000 itu nggak bisa ya. Bisanya 50.000 karena dia tiap bulannya dipotong 25 dari BRI-nya. Nah ini termasuk riba nggak? Riba. Riba karena dia memotong hak orang lain. Ini kan duit orang lain. Kenapa dipotong sama dia? Terus kalau kita misalkan kita ke bank, kita print buku, kan tahu kan ada buku bank itu kan? Biasanya di situ nggak tercetak yang 25.000 yang diambil setiap bulan oleh bank itu. Kan biasanya kalau kita ngeprint buku itu ada keterangannya, kita ngambil di bank mana, itu ada keterangannya. Cuman kalau dia diambil dari bank BRI-nya langsung itu nggak ada keterangan di situnya diambil dari bank BRI-nya. Nah jadi bank ini termasuk mau nggak kerja di bank? Enggak. Enak kalau banyak duitnya. Di bank itu banyak duit. Nah fungsi bank itu adalah menyimpan dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, memperdagangkan utang piutang, mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang, tempat menyimpan harta kekayaan dan surat-surat berharga. Nah di bank ini nggak cuma bisa nyimpan tetapi bisa nyimpan kayak sertifikat rumah, surat-surat itu juga bisa disimpan di bank. Tujuan bank diantaranya yaitu menolong manusia dalam banyak kesulitan, peminjaman uang tunai, meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha, baik hartawan maupun yang lainnya, untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan baik nasional maupun internasional. Nah, jenis-jenis bank itu diantaranya yaitu dilihat dari segi fungsi, dari segi kepemilikan, dari segi milik asing. Nah, contoh bank-bank yang lain, bank-bank itu apa aja sih? BRI, apa lagi? BNI, Terus? BCA, Syariah. Nah, nanti ibu jelasin. Ada bank itu dibagi menjadi dua. Nah, berdasarkan jenis atau sistem pengolahannya, bank dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional. Bank konvensional dengan sistem bunga. Bank konvensional ini berarti bank umum ya, yang ada bunganya. Yaitu bank umum dan bank kreditan rakyat. Selanjutnya yaitu bank syariah. Bank syariah ini bank dengan prinsip bagi hasil. Kalau bagi hasil itu bunga bukan? Bagi hasil. Misalkan kamu punya usaha, temenmu juga ngikut di usaha itu. Misalkan dia nyumbangkan uang sekitar 50% punya dia, 50% punya kamu. Nah jadi bank syariah ini bagi hasil. Ini termasuk riba bukan sih? Enggak. Enggak, karena dia bagi Hasil. Kalau bank yang konvensional ini kan bank umum, yang BRI, BCA, BNI.
dan lain-lain itulah pokoknya. Dia ada bunganya. Nah, jadi ini termasuk riba. Jadi kita kembali lagi ya ke riba. Nah, jadi bank syariah itu tidak termasuk riba karena sistemnya bagi hasil. Terus bank syariah adalah suatu bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dalam rangka memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Selanjutnya yaitu produk perbankan syariah. Produk penyalur dana yang di dalamnya termasuk prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil. Prinsip sewa itu disebut dengan ijarah. Nama lain dari prinsip sewa. Selanjutnya yaitu prinsip bagi hasil. Nama lainnya yaitu syir'ah. Prinsip bagi hasil. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Ibu jelasin ya, perbedaannya itu banyak sekali. Karena bank konvensional kan bank yang ada ribanya, sedangkan bank syariah itu bank yang prinsipnya bagi hasil. Nah, perbedaan bank konvensional dengan bank syariah yaitu bunga. Yang ada bunganya ini bank apa? Bank konvensional. Sedangkan yang bagi hasil itu Syariah. bank syariah. Selanjutnya itu resikonya. Resikonya itu bank konvensional itu punya resiko karena dia punya bunga. Sedangkan bank syariah itu tidak ada resikonya karena dia bagi hasil. Selanjutnya operasional. Bank konvensional itu beroperasi dengan pendekatan sektor keuangan. Sedangkan bank syariah beroperasi dengan pendekatan sektor real. Selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan yang diterima deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh dari bank kredit. Selanjutnya itu dasar hukum. Bank Indonesia dan pemerintah. Sedangkan bank syariah itu dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Berarti kalau kita mau kerja di bank mana? Bank konvensional atau bank syariah? Syariah. Karena dia halal kalau istilahnya. Sedangkan falsafahnya yaitu berdasarkan atas bunga. Bank konvensional berarti dia riba. Sedangkan bank syariah itu tidak berdasarkan riba dan tidak ada kejelasan. Selanjutnya yaitu uang. Uang di dalam bank konvensional adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran. Sedangkan di bank syariah, uang bukan komoditi tetapi hanyalah alat pembayaran. Selanjutnya hukum bunga bank dalam Islam. Hukum bunga bank dalam Islam yaitu mengharamkan, tidak mengharamkan, dan sama-sama. Kelompok yang mengharamkan yaitu berpendapat bahwa hukum bank adalah haram sehingga kaum muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dalam keadaan darurat. Kelompok yang tidak mengharamkan yaitu bank yang sesuai dengan syariat Islam. Mungkin cukup ya itu pertemuan kita pada pertemuan kedua ini membahas tentang Bank. Jadi kesimpulannya bank itu ada yang konvensional, ada
kerja di bank syariah, karena bank syariah ini kalau falsafahnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, Nah, berarti dia halal. Sedangkan bank konvensional ini masih terdapat bunga, BNI, BCA, BRI, berarti itu haram. Nah, udah jelas ya pertemuan kita yang kedua ini. Kita belajar dulu sekarang. Kita membahas tentang asuransi. Ada yang tahu apa itu asuransi? asuransi itu kayak asuransi prudensial gitu ya. Asuransi itu kayak kita sakit, tapi kita ditanggung pembayaran rumah sakitnya gitu. BPJS ya? Iya, BPJS. Terus sekali. Jadi asuransi itu kayak BPJS gitu ya contohnya ya. Nah, kita yang pertama membahas tentang pengertian dari asuransi. Apa sih asuransi itu? Asuransi itu berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance. Insurance, bukan insecure ya. Beda ya insurance sama insecure. Insecure itu apa sih? Ibu sering dengan insecure itu apa? Tidak percaya diri. Oh, berarti kalau kita insecure itu tidak percaya diri ya? Iya, Bu. Nah, kalau insurance ini artinya asuransi, bukan insecure ya. Ya. Nah, jadi insurance ini artinya asuransi atau jaminan. Sedangkan menurut istilah, jadi insurance ini dalam arti bahasa. Kalau dari artian istilah, asuransi ini adalah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih pihak yang satu akan menerima pembayaran apabila terjadi suatu musibah. Nah, terjadinya suatu musibah di sini, musibahnya itu termasuk bukan kayak bencana alam, tapi termasuk juga sih bencana alam. Musibahnya ini seperti kecelakaan di lalu lintas. Nah, kita kan tentu biasanya punya ya di lalu lintas itu biasanya kita kecelakaan nih di lalu lintas. Biasanya itu ada yang namanya apa? Kalau kita jatuh di lalu lintas itu biasanya ditanggung oleh asuransi. Jadi musibahnya itu kayak bencana alam juga termasuk sih sebenarnya. Bencana alam di lalu lintas itu termasuk ke dalam asuransi. Jadi sedangkan pihak yang lain termasuk yang terkena musibah membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya. Oh, asuransi ini ada yang kena musibahnya yang bayar, ada yang dibayar oleh pemerintah. Misalkan dia ada asuransi dari kantor. Nah, biasanya kan kalau orang kerja di kantor itu kan dapat asuransi ya, asuransi kesehatan. Jadi dia kalau kecelakaan ditanggung oleh pihak kantor asuransi. Nah, pengertian asuransi dalam Islam menjelaskan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi terdapat dari istilah antara lain yaitu tafakul dalam bahasa Arab dan Islamic insure dalam bahasa Inggris. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain atau mengandung makna yang sama. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi atau juga paling banyak digunakan termasuk di Indonesia yaitu istilah tafakul. Istilah tafakul. Jadi apa perbedaan asuransi konvensional dengan asuransi syariah? Kita kemarin belajar ya konvensional dengan syariah, ya kan? Konvensional itu apa? Umum. Syariah itu ya syariah. Dia sejajar dengan syariat Islam. Konvensional.
Ternyata asuransi juga ada dua, yaitu asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Jadi asuransi ini termasuk nggak sih ke dalam riba? Atau dia malah sebaliknya? Sebaliknya ya Bu. Iya betul, karena asuransi ini tidak ada Bunganya. melainkan dia malah menguntung. Menguntungkan kita. Nah, sebenarnya bukan menguntungkan ya, karena kalau kita kecelakaan itu udah sakit, bukan malah mendapat duit. Jadi jangan sampai kita kecelakaan ya kalau punya asuransi. Jangan mau kita kecelakaan kalau kita punya Asuransi. Nah, di sini asuransi konvensional itu ada beberapa ciri yang memiliki asuransi di dalamnya. Yang pertama yaitu akad asuransi ini adalah akad muawadah, yaitu akad yang di dalamnya kedua orang yang berakat dapat diambil pengganti dari apa yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu asuransi akad gahal, karena masing-masing dari kedua belah pihak, penanggung atau penanggung jawab pada waktu melaksanakan akad tidak mengetahui jumlah yang ia berikan. Selanjutnya yaitu ada asuransi syariah. Nah, kok ada sih asuransi umum itu? Asuransi umum di sini. Selanjutnya yaitu ada asuransi syariah. Asuransi syariah dibangun atas dasar ta'awun atau kerjasama, tolong menolong, saling menjamin. Nah, selanjutnya ada manfaat dari asuransi syariah. Asuransi syariah itu punya manfaat ya. Berarti kalau dia umum itu dia nggak punya manfaat. Nah, umum itu berbayar ya, seperti tadi apa? Aduh, jangan dipakai. Yang tadi apa? Coba Safira, apa asuransi umum itu apa Safira? BPJS. Punya apa aja? Ada bunganya ya? Iya, ada bunganya. Prudensial. Contohnya apa? Prudensial. Contoh dari asuransi konvensional itu kayak BPJS kesehatan, BPJS pemerintah, dan BPJS ketenagakerjaan. Nah, kalau BPJS ketenagakerjaan ini dia bisa dicairkan setelah dia tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. BPJS ketenagakerjaan ini ada pensiun kayak PNS. Jadi bisa dicairkan setelah dia umur 56 tahun. Iya, gue pernah belajar asuransi ketenagakerjaan. Jadi BPJS ketenagakerjaan ini bisa juga cair setelah dia di PHK atau bisa juga cair setelah dia pensiun. Nah, jadi kalau dia setelah PHK itu paling uangnya itu sekitar 5 juta, tergantung dia bekerjanya beberapa tahun di perusahaan itu. Kalau dia pensiun itu uangnya sekitar 3 juta, misalkan dia gajinya 5 juta, berarti uang pensiunannya itu 3 juta dicairinnya setelah usia 56 tahun. Keburu tua ya kita. Nah, selanjutnya itu hukum asuransi manfaat asuransi syariah. Yang pertama, tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa penanggungan di antara saudara. Implementasian dari anjuran Rasulullah, karena asuransi syariah ini menganut falsafah Al-Quran dan Nah, jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang oleh syariat. Secara umum dapat memberikan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak. Selanjutnya yaitu hukum asuransi di dalam Islam. Nah, ternyata asuransi ini ada hukumnya juga. Yang pertama yaitu hukumnya haram. Kenapa kok asuransi ini haram? Padahal dia ada juga yang syariah ya, karena dia dibagi menjadi dua kayak bank kemarin, syariah dan konvensional atau umum.
Nah, kenapa hukum asuransi itu dalam Islam disebut haram? Karena asuransi sama dengan judi. Nah, haram ini karena dia unsurnya tidak pasti. Selanjutnya asuransi mengandung unsur riba. Riba dalam bentuk asuransi konvensional atau umum yang berbayar harian. Terdapat premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik riba. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar uang tidak tunai. Selanjutnya, hukum dalam asuransi yaitu boleh dalam artian tidak ada nas yang melarang asuransi. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, yang dimaksudkan saling menguntungkan itu misalkan kita yang tadi kecelakaan itu ya, kan mereka dapat uang juga yang dari samanya itu dari pemerintah, sedangkan kita dapat uang dari asuransi kita itu sendiri. Nah, selanjutnya itu asuransi tidak akad mudharabah. Asuransi tidak termasuk koperasi. Asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun. Nah, yang itu sebutkan tadi pensiun bisa dicairkan setelah 56 tahun itu, berarti dia termasuk ke menguntungkan. Selanjutnya itu subhat. Alasan golongan yang mengatakan asuransi subhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas dan menyatakan halal atau haramnya asuransi tersebut. Jadi belum ada ya dalil atau Al-Quran. Di Al-Quran memang tidak ada tentang asuransi haram atau halal. Jadi masih sama-sama atau subhat. Dasarnya dalam prinsip syariat Islam, hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka. Dalam Al-Quran hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi ulama mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikiran selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran maupun hadis tidak menyebutkan secara nyata bagaimana berasuransi, namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya haram. Jadi asuransi ini masih belum jelas hukumnya haram atau halal. Tapi kebanyakan kita menyebut asuransi ini menguntungkan karena terdapat dana pensiun atau bisa dicairkan setelah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Nah, baik, itu saja ya materi kita fikih kelas 10 semester 2. Nah, minggu depan kita UAS ya. Sebelum kita UAS, Ibu mau kalian buat kelompok diskusi sebelum UAS hari apa gitu. Buat kelompok diskusi 5 kelompok membahas tentang dari yang pertama tadi apa? Yang pertemuan pertama riba. Membahas tentang riba, macam-macam riba, hukum-hukum riba. Terus bank, jenis-jenis bank itu dibagi aja ya materinya, nanti Ibu kirimkan. Nanti dibagi, terus dipresentasikan ke depan, dibagi 5 kelompok aja. Ya, ngerti? Nah, baik. Minggu depan kita ada UAS, jadi sebelum UAS kita mau kita presentasi dulu. Ada yang ditanyakan mengenai UAS? Cukup ya. Baik. Sampai ketemu dengan Ibu tahun depan lagi karena kita mau menghadapi UAS ya. Jadi tahun depan kita ketemu di kelas 11. Semoga kalian naik semua ya anak-anak. Ya Bu. Baik, Ibu pamit dulu ya. Permisi, assalamualaikum.